Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan melaksanakan ujian atau ulangan praktek harian. Mapel yang akan kita ujikan hari ini adalah pemrograman web dan perangkat bergerak. Materi apa yang akan kita ujikan pada hari ini? Masih menggunakan KD dalam pembuatan sistem informasi yang ada di pembuatan aplikasi SPP. Kali ini yang diujikan adalah membuat tagihan SPP pembayaran dan melihat tagihan pembayaran SPP. Yang harus kalian siapkan hari ini yaitu silakan dinyalakan dulu examnya. Kalau sudah dinyalakan semuanya, silakan dibuka browsernya sama seperti ini, kemudian kita cek aplikasinya sudah jalan atau belum. Kalau sudah dicek jalan, kemudian dicek database-nya. Ya, yang harus kalian siapkan kalau sudah database dibuka, menambah beberapa field yang terdapat di tabel SPP. Kalau kemarin SPP masih berisi tentang nominal dan tahun, kali ini kita akan menambahi beberapa field yang dianggap penting untuk ujian ulangan harian praktek hari ini. Sambil menunggu database-nya dibuka, ya, database sudah dibuka. Kemudian dilihat di bagian database sekolah, masuk ke tabel SPP. Maka yang harus kalian tambahi di tabel SPP ini adalah beberapa field. Antara lain di sini kemarin kita sudah membuat ID SPP, tahun, dan nominal. Maka untuk nominal, kalian rubah nominal ini menjadi namanya SPP. Kemudian untuk tahun kalian rubah tipe datanya menjadi varchar 11. SPP integer 11, kemudian ditambahi beberapa field. Yang pertama yaitu kelas varchar 3, jurusan varchar 30, uang underscore gedung integer 11, kunjungan industri integer 11, PKL integer 11, iuran awal tahun integer 11, iuran akhir tahun integer 11, iuran lainnya integer 11, dan total. Jadi ini kalian buat semuanya. Silakan dibuat tabelnya, tambahan di fieldnya. Dengan cara menambahkan pada bagian bawah sini, misalnya yang ditambahkan berapa, misalnya 5 field kolom, kemudian diletakkan di mana, misalnya setelah SPP, maka langsung dikirim. Ya, kalau sudah posisi field sudah kalian buat, maka langsung saja, saya tidak melihatkan codingnya, saya akan melihatkan desain tampilannya. Kita masuk ke SPP, masuk ke SPP, ya. Kalau kemarin tampilan pertama kali cuman tahun sama nominal, sekarang saya rubah semuanya, ada tahun diisi dengan tahun ajaran dengan format seperti ini, ya, dengan warna biru, ya, diperhatikan itu. Kemudian SPP nominalnya diisi dengan angka ini. Kemudian pilih kelas menggunakan combo.
kemudian diisi jenjang kelas siswa, kemudian jurusan diisi juga dengan combo. Ya, ada TP, ada 6 jurusan di sini. Kemudian uang gedung hanya diperuntukkan untuk kelas 10 saja. Jadi prinsip pembayaran SPP disesuaikan dengan jenjang dari kelas siswa tersebut. Kalau kelas 10 hanya fokus pada uang gedung. Kemudian untuk dana kunjungan industri diperuntukkan untuk anak kelas 11. Dana magang atau PKL diperuntukkan untuk kelas 11. Iuran awal tahun atau daftar ulang nama lainnya itu diperuntukkan untuk semua jenjang, baik itu kelas 10, 11, dan kelas 12. Itu biasanya diperuntukkan untuk ketiga jenjang tersebut. Nama lainnya awal tahun itu adalah daftar ulang. Kemudian iuran akhir tahun ini biasanya hanya diperuntukkan untuk anak kelas 12. Misalnya untuk bimbel, misalnya untuk perpisahan, misalnya untuk sertifikat dan lain sebagainya. Kemudian iuran lainnya ini fungsinya yaitu untuk tambahan-tambahan iuran. Tiap jurusan beda-beda. Misalnya kalau jurusan geologi pertambangan ada yang namanya field trip, ada yang namanya pemanggilan Dudi untuk membayar instruktur, dan masih banyak lagi. Jadi setiap jurusan beda-beda. Jadi opsional sifatnya. Nah, dalam proses pengisian, kalau dia konsepnya seperti SPP ini wajib diisi, tahun wajib diisi, kemudian kelas jurusan wajib diisi, uang gedung hanya diisi kelas 10. Kalau dia tidak kelas 10 maka diketikkan angka 0. Kunjungan industri untuk kelas 11. Kalau dia bukan kelas 11 maka diketikkan 0. PKL hanya untuk kelas 11, maka kalau yang bukan kelas 11 diketikkan 0. Iuran awal tahun karena ini untuk semua jenjang, maka diketikkan sejumlahnya angka. Kemudian akhir tahun hanya diketikkan untuk kelas 12. Untuk kelas yang selain 12, misalnya kelas 10, 11, cukup diketikkan 0. Iuran lain, tiap jurusan beda-beda, ada yang tidak. Maka yang tidak ada iuran lainnya, cukup diketikkan 0. Semua perintah ini diberi warna biru. Nah, di sini saya beri catatan dalam huruf berjalan, not diisi 0 pada bagian dana yang tidak sesuai dengan jenjang kelas yang dipilih. Artinya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa kalau dia bukan jenjang yang kita pilih, maka diisikan 0. Kalau dia jenjang yang kita pilih, maka wajib diisikan dengan nominal angka uang. Seperti itu. Kemudian di sini ada tombol simpan dan batal. Seperti itu untuk desain layoutnya. Kemudian untuk reportnya juga sama. Di sini ada nomor, tahun, SPP, kelas, jurusan. Kemudian ada uang gedung, ada kunjungan industri, ada PKL, ada uang awal tahun, uang akhir tahun, uang tambahan, dan total. Total letaknya di report, sedang di sini tidak diberikan karena penjumlahan itu letaknya di report. Jadi otomatis apa yang kalian masukkan seperti ini, misalnya ini adalah tahun 2020-2021, SPP-nya sebesar 1 tahun. Ingat ya, ini adalah SPP 1 tahun, belum dipecah menjadi per bulan. Maka 1.800.000 untuk kelas 10, jurusannya untuk rekayasa perangkat lunak, uang gedungnya 1.200.000, kunjungan industri kelas 10 kan tidak ada, maka diberi 0. PKL tidak ada, maka diberi 0. Uang awal tahun 150.000. Uang akhir tahun karena tidak ada, maka diberi 0. Uang tambahan tidak ada karena maka diberi 0. Maka totalnya secara otomatis, secara sistem akan muncul di sini sebesar 3.150.000. Kemudian di sini nanti ada update dan delete yang sudah kalian buat sebelumnya. Oleh karena itu, silahkan nanti kalian buat proses CRUD-nya, baik itu proses insert, update, dan delete. Otomatis ditambahkan dengan field-field yang sudah kita tambahkan sebelumnya di bagian function di eksekusi. Itu yang harus diingat-ingat. Nah,
Akan saya bukakan untuk bagian total. Bagaimana sih cara membuat total ini, Pak? Oke, saya buka dulu sebentar, masih proses. Ya, kita buka di htdoc. Di INC, kemudian dieksekusi. Oke. Bisa diperhatikan untuk proses insert eksekusi, untuk dieksekusi di bagian insert, maka proses perhitungan total itu di sini. Ya, kita jumlahkan dolar total sama dengan dolar SPP ditambah dolar gedung ditambah dolar KI tambah dolar PKL tambah dolar awal tahun tambah dolar akhir tahun tambah iuran lainnya. Kalau sudah dijumlahkan otomatis kan masuk ke dalam variabel total. Kemudian kita insert, kita masukkan ke dalam perintah insert into. Di sini menggunakan tabel field total. Kemudian valuation-nya adalah dolar total. Ya, seperti itu. Sangat mudah. Untuk update-nya juga sama. Kita masukkan sama perintahnya, tinggal kita copy dari atas, kita paste di sini. Maka perintah update-nya agak berbeda. Di sini adalah proses set-nya ya. Kita jelaskan di sini. Baru nanti di sini adalah total sama dengan dolar total. Untuk delete sama seperti yang kemarin. Ya, itu adalah bentuk CRUD untuk layout pada SPP. Saya harap kalian bisa mengerjakan karena prinsipnya sama yang sudah kalian kerjakan pada yang kemarin, tinggal kita tambahi beberapa item-item yang baru di sini. Kalau kemarin cuma 3 item, sekarang kita tambahkan beserta dengan totalnya. Itu untuk tampilan layout ini ya. Saya harap sudah paham dengan soal yang saya berikan ini, sehingga tampilannya adalah semacam ini. Kemudian soal yang nomor 2, ini soal nomor 1, kita kembali ke depan. Ya, soal nomor 2 adalah buatlah untuk melihat tagihan dari SPP tadi, baik secara total maupun secara per bulan, sehingga berapa yang dibayar siswa tahu. Kita buka, oh bukan yang ini, maaf, kita kembali lagi. Oke, ya, pembayaran di sini. Nah, di sini nanti ada 2 tombol. Yang pertama bayar, ini memang belum dibuat karena bukan materi kita hari ini, ulangan hari ini. Yang kita fokuskan ini, nanti Anda membuat ini. Nah, bagaimana cara membuat ini? Semua otomatis di sini harus kalian di dalam SPP, kalian membuat folder lagi dengan nama pembayaran. Ya. Di dalam pembayaran nanti ada beberapa file yang namanya template pembayaran yang merupakan hasil pengkopian juga. Kemudian ada content view. Content view adalah konten untuk menampilkan 2 tombol ini. Ya, ini content view. Otomatis dipecah, nanti ada konten untuk bayar sendiri dan konten untuk melihat tagihan ada sendiri. Konten yang digunakan untuk melihat tagihan adalah yang pertama adalah konten cek pembayaran yang untuk tagihan. Kemudian yang kedua konten tagihan, jadi 2 ya, konten view, konten cek pembayaran, dan konten tagihan. Sedang untuk pembayaran yang dibutuhkan adalah konten view, konten pembayaran, dan konten pembayaran SPP. Nah, itu nanti intinya kalian buat
1, 2, 3, 4, 5, 6 dulu, 6 file dulu, tidak dikopas-kopas dulu. Nah, kita lanjutkan lagi. Setelah kalian mengkopas-kopas semua hal yang ada di sini, yang pada prinsipnya ini berasal dari salah satu folder ini yang kalian kopas, kemudian kalian rename foldernya menjadi pembayaran. Setelah itu kalian buka. Tapi sebelum masuk ke codingnya, kita coba uji coba bentuknya kira-kira seperti apa. Misalnya untuk melihat tagihan, kita klik lihat tagihan. Lihat tagihan di sini, kalian disuruh memilih kelas dan suruh memilih jurusan. Sudah saya bilang di awal tadi bahwa tagihan itu tiap jenjang kelas 10, 11, 12 itu berbeda. Setiap jurusan juga berbeda, sehingga tagihan SPP itu antara satu dengan yang lain berbeda-beda tergantung jenjang beserta jurusannya. Misalnya kita pilih jenjang kelas 10, jurusannya misalnya Rekayasa Perangkat Lunak. Maka kita lihat di sini, nah total tagihan untuk kelas 10 Rekayasa Perangkat Lunak dalam 1 tahun yaitu 3.150.000. Kemudian rincian tagihannya antara lain uang gedung 1.200.000, kunjungan industri 0, PKL 0, karena sudah saya bilang di awal kunjungan industri dan PKL hanya di kelas 11. Iuran awal tahun wajib ada 150. Kemudian ini belum saya edit tadi, ini seharusnya ini iuran akhir tahun dan iuran lainnya ya, ini belum saya edit. Kemudian setelah itu akan muncul tagihan SPP tiap bulan. Nah, ini yang harus bayar siswa. Ini muncul dari mana? 3.150.000 dibagi 12 bulan. Itu rumusnya seperti itu. Sehingga ketemunya pembayaran tiap bulan adalah Rp262.500. Oke, seperti itu. Kita back. Nah, bagaimana dengan codingnya, Pak? Coding sudah saya bilang dari tadi, kita close dulu semuanya ya. Ini kita close semua biar nggak bingung. Untuk coding kita mulai dari template. Di template di sini posisinya adalah untuk menampilkan proses awal template-nya. Di sini yang diberi yang lainnya pagar, yang diberi aharif cuman di sini template aksi pertama. Kemudian di sini if-nya kita beri di sini dengan beberapa kondisi di sini ya. Dipahami betul, dilihat. Setelah itu kita akan coba membuka yang content view terlebih dahulu. Yang kedua, content view berisi adalah tombol-tombol tadi. Ada 2 tombol di sini. Yang pertama adalah tombol bayar SPP dan tombol lihat tagihan. Saya menggunakan 2 gabungan, menggunakan button dan menggunakan aharif. Dengan aksinya untuk yang aharif yaitu menggunakan aksi lihat, dan untuk yang tombol menggunakan view. Di sana untuk yang aharif saya arahkan ke template pembayaran SPP. Untuk yang action juga sama, menggunakan template pembayaran SPP karena nanti kembalinya ke sini di kondisi ini berputarnya. Nah, jika kalian tidak paham di sini maka tidak akan jadi aplikasi kalian. Selanjutnya setelah dibuat content view, kita akan masuk ke cek pembayaran. Ini yang harus dibuat yang ketiga. Di cek pembayaran ini yang dibuat adalah untuk mencari kelas jenjangnya beserta jurusan menggunakan combo, menggunakan option ya. Option di sini saya tambahi perintah disable selected ya. Fungsinya agar tulisan pilih kelas ini tidak masuk dalam hitungan pilihan. Sama-sama dalam option, tapi di sini di posisi di disable kan. Kemudian nanti di sini actionnya adalah template pembayaran SPP dengan
name-nya adalah view detail. Maka kembali lagi ke template, view detail itu letaknya di mana? Di sini. Nah, kalau sudah pembuatan cek pembayaran sudah, kita langsung menuju ke langkah selanjutnya, yaitu kontan tagihan. Di sini kita sudah mulai mengcoding dengan menggunakan query. Nah, di sini saya letakkan query, saya panggil kelas dan jurusan tersebut, kemudian saya menggunakan query sederhana aja. Setelah itu, di sini ada rumusnya untuk mencari per bulan, maka total dibagi 12 bulan, sehingga saya masukkan ke dalam variabel per bulan. Setelah itu saya jabarkan di sini actionnya, yaitu template pembayaran lagi, kemudian total pembayarannya saya masukkan semuanya di sini dengan rincian tagihan, saya jabarkan satu persatu di sini. Ya, nah di sini saya rubah iuran akhir tahun sama iuran lainnya, iuran lain, gitu aja. Nah, kemudian tagihan tiap per bulan akan muncul di sini. Ya, itu saja yang harus kalian kerjakan untuk pelaksanaan ujian ulangan hari ini. Kerjakan ulangan ini dalam waktu 1 minggu dari sekarang, sehingga bentuk tampilan mulai dari mengisi data SPP lengkap dengan kurutnya bisa terselesaikan serta reportnya. Kemudian kalau sudah ini selesai, langsung masuk ke cek tagihan. Cek tagihan, yang bayarnya belum, nggak usah dibuat dulu. Cek tagihan sudah bisa terselesaikan sehingga muncul seperti ini. Kembali lagi ke awal, ya. Itu untuk ulangan praktek kalian, kerjakan dalam waktu 1 minggu, 7 hari dari sekarang, dari video ini dibuat. Kerjakan sehingga nilainya ada 2 untuk kompetensi ini, 100 untuk bagi yang mengerjakan sampai tuntas selesai, 0 jika tidak mengerjakan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.